cerpen berjudul Juru Kunci. 3 hari setelah Rian datang ke makam Mbah Kemis, datanglah peziarah lain. Seorang perempuan, umurnya mungkin 35, menggunakan jas alma mater masih nemplok di bahu. Rambutnya basah karena hujan gerimis. Di jalan setapak menuju makam. Dia tak membawa bunga, tak membawa sesaji, cuma membawa amplop coklat yang sudah lusuh. Ismaya, sang juru kunci, lagi menyapu di depan makam. Dia agak kaget karena seorang perempuan necis datang berziarah. Ia nampak terpelajar. Malam Kamis Kliwon memang tak pernah pilih-pilih. Siapapun bisa datang untuk berziarah. Perempuan itu mendekat Ismaya sambil bertanya, "Namanya siapa, Mbah?" tanya perempuan itu. Suaranya capek tapi tegas. "Ismaya," jawab Ismaya. "Kamu siapa?" "Winda, Mbah." Dia duduk di atas anak tangga jungkuk tanpa diminta. "Saya dosen yang baru dipecat." Ismaya berhenti menyapu. "Alasannya apa?" "Aku memberi nilai A ke mahasiswa yang tidak bayar dosen pembimbingnya." Dia tertawa pendek. "Gak ada yang lucu," katanya. "Padahal aku ini profesional." Aku bilang ini kemanusiaan juga menjadi bagian dari akademik. Ismaya manggut-manggut. Ia menaruh sapu lalu menyalakan lilin dan dupa. "Terus kamu datang ke sini mau apa?" Winda menatap nisan Mbah Kemis lama sekali. "Karena bapak saya dulu juga seorang yang pernah dipecat." Dia dulu adalah juru kunci di Tegal. Dipecat karena tidak mau minta uang ke peziarah. Dia membuka amplop itu. Isinya foto hitam putih seorang pria tua dengan sarung lusuh berdiri di depan makam yang sama dengan pohon bambu di belakangnya. "Dia meninggal seminggu setelah dipecat. Serangan jantung," kata dokter. Ismaya diam. Foto itu bikin dadanya panas. Bukan karena sedih, tapi karena mirip. Terlalu mirip. "Nama bapakmu siapa?"
Winda menghela napas. Kemis. Lilin di antara mereka tiba-tiba berkobar tinggi, padahal tidak ada angin. Ismaya menatap foto itu, lalu menatap Winda. Jadi kamu datang buat nanya, apa bapakmu salah? Winda mengangguk. Dan aku datang untuk jawaban, kata Winda. Di luar hujan berhenti, suara adzan Isya dari kampung bawah mulai terdengar. Winda meletakkan foto itu di depan nisan. Kalau begitu, boleh saya duduk sebentar di sini, Bapak? Ismaya menggeser sedikit, memberi tempat. Boleh. Tapi kalau udah selesai, kamu harus balik. Tak baik perempuan malam-malam di makam. Winda menarik napas panjang. Tangannya masih menempel di foto hitam putih itu. Bapakku tidak pernah bercerita banyak soal kerjaannya. Begitu suara Winda pelan, seperti takut membangunkan yang tidur. Dia cuma bilang jaga tempat yang orang lupa, karena disitulah orang ingat diri sendiri. Dia menunjuk ke pohon bambu di belakang Cungkup. Tempat bapak juga seperti itu, di lereng bukit dari jauh dari kampung. Makam tua tak terurus, tidak tahu siapa namanya. Orang mengatakan dia pepunden. Orang cuma memanggil makam Mbah Atas Angin. Sama persis seperti di sini. Ismoyo diam. Tangannya memegang lilin sedikit gemetar, tapi tidak kelihatan. Bapak dipecat tahun 98. Ada panitia baru yang mau bikin pemilihan juru kunci. Karena desa berkepentingan untuk menetapkan makam tersebut menjadi wisata religi. Akan diadakan tiket masuk, kotak amal, dan parkir. Bapak menolak. Katanya kalau orang datang karena dipaksa bayar, yang datang bukan hati mereka. Seminggu setelah itu, bapak jatuh, tidak ada yang tahu. Di samping jasadnya cuma ada sapu lidi yang setia menemaninya. Winda membuka amplop lagi, mengeluarkan kertas yang sudah menguning, tulisan tangan dari bapaknya. Kalau sepi, jaga. Kalau rame, diingetin agar mereka pulang. Ismaya membaca pelan, lalu mengangguk kecil. Itu tulisan Kemis. Ismaya menunjuk ke nisan utama. Mbah Kemis
yang aku jaga ini nama aslinya juga Kemis. Tapi dia bukan orang ini. Dia datang tahun 60-an membawa sapu lidi, bilang hal yang sama. Jangan biarkan sepi. Ingetin agar tak ketagihan ramai. Angin lewat lagi, lilin tidak padam kali ini. Asapnya naik membentuk garis lurus ke atas, kayak benang yang menyambung dua bukit, dua makam, dua orang yang tengah sama namanya. Ismaya menggeser foto itu, menaruh di samping lilin. Belum pernah orang yang memilih untuk menjaga tempat sepi. Biasanya ketemu di tempat sepi yang lain. Di luar suara adzan Isya selesai. Malam itu bukan pertama kalinya makam Mbak Kemis tidak cuma dijaga satu orang. Winda tidak langsung menjawab. Dia cuma menaruh amplop coklat itu di samping lilin, terus menggeser duduknya lebih dekat ke Ismaya. Kalau begitu, boleh aku tinggal semalam di sini, Mbah? Tanya Winda. Ismaya mengangguk. Dia ambil sapu lidi yang bersandar di tiang jungkup, lalu menyodorkan setengahnya ke Winda. Yang namanya jaga tidak bisa sendirian, capek. Winda menerima sapu itu. Gagang kayunya kasar, bau kemenyan masih menempel. Dia mulai menyapu daun-daun bambu yang bercecer di depan nisan. Pelan, ia membayangkan pekerjaan bapaknya yang masih menumpuk di kepala. Winda terus menyapu. Gesekan sapu lidi seperti irama magis. Berdesir dan berdesir. Pas sapuan terakhir selesai, Ismaya menyalakan dua lilin. Satu buat Mbah Kemis, satunya lagi dia dorong pelan ke arah Winda. Buat bapakmu, katanya singkat. Winda menatap api kecil yang lama. Aku kira aku datang ke sini untuk mencari alasan kenapa aku dipecat. Tapi kayaknya aku datang untuk mengerti siapa bapakku. Ismaya tersenyum tipis. Karena marah tidak bikin tempat ini bersih. Yang bikin bersih itu sapu. Malam semakin dalam. Hujan gerimis mulai turun lagi, tapi tidak masuk ke cungkup. Kayak ada batas. Winda rebah di balai kayu samping Ismaya. Tidak tidur, ia cuma melihat langit-langit bambu yang basah. Mendengarkan napas tua Ismaya
di sampingnya. Di luar suara adzan subuh terdengar lagi, tapi kali ini tidak berhenti di tengah, lengkap, jelas sampai akhir. Pas subuh Winda bangun, foto bapaknya masih tergeletak. Tapi di sampingnya ada satu helai daun bambu yang dilipat rapi. Di dalamnya ada tulisan, "Pulanglah. Tempat ini sudah ada yang jaga." Dia mengerti. Winda berdiri, mengembalikan sapu lidi ke tangan Ismaya, terus membungkuk pelan. "Makasih, Mbah. Aku akan balik ke kota. Ada mahasiswa yang menunggu nilai A-nya." Ismaya cuma tersenyum kecil. "Kalau balik, jangan kesini lagi ya." Winda tertawa kecil untuk pertama kalinya. Dia turun dari bukit waktu matahari belum naik penuh. Di belakangnya Ismaya masih duduk di depan nisan, menyapu pelan. Tempat ini tidak sepi lagi, tapi sebentar lagi bakal sepi lagi. Begitu seterusnya. Itulah cerita sang juru kunci.